Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Nunggal Ubaya dengan NIM 20035100026. Di sini saya sebagai wawancara akan menanyakan seputar ekologi mangrove kepada saudara peneliti yaitu Romana. Diperkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Romana Marafgani Trikumala dengan NIM 2003511000035. Baik, langsung saja saya kasih pertanyaan pertama untuk saudara peneliti. Apa itu mangrove? Mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Tanaman mangrove tidak dilindungi atau dilarang untuk memanfaatkan bagian-bagian tanaman tersebut. Misalnya dimanfaatkan untuk dijadikan bahan baku kosmetik atau farmasi. Terima kasih, jawabannya sangat cukup memuaskan. Untuk pertanyaan 2, di mana sih habitat mangrove itu? Habitat mangrove tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa itu ciri-ciri mangrove? Ciri-ciri hutan mangrove yaitu terdapat tumbuhan bakau yang mendominasi kawasan hutan, di mana akarnya tampak ke permukaan dengan jelas. Yang kedua, eksistensi hutan mangrove sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang ketiga, tumbuh di perairan payau atau wilayah yang mengalami pencampuran antara air tawar dan air asin. Yang keempat, hutan mangrove berkembang di wilayah yang berlumpur dan terjadi akumulasi bahan organik. Baik, saya lanjut ke pertanyaan keempat. Ada berapa jenis mangrove yang Anda ketahui? Macam-macam mangrove yang saya ketahui yaitu Avicennia alba, Rhizopora, dan Soneratia. Untuk pertanyaan kelima, apakah seorang peneliti sering menjumpai adanya berbagai mangrove? Saya sering menjumpai mangrove karena tempat tinggal saya dekat dengan hutan mangrove. Baik, jawabannya sangat memuaskan. Ternyata saudara peneliti kita yaitu saudara Romana ini sering menjumpai mangrove karena dekat dengan rumahnya. Untuk pertanyaan terakhir, kepada saudara peneliti tentunya sangat mengetahui banyak akan adanya manfaat berbagai mangrove. Mohon untuk dijelaskan apa saja sih manfaat mangrove itu? Manfaat mangrove yang pertama sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai. Yang kedua sebagai penyerap gas karbon dioksida atau CO2 dan penghasil oksigen O2. Dan yang ketiga sebagai pewarna batik. Untuk lebih detail mengenai pembatikan, saya serahkan kepada rekan saya Ferry Mumtaz sebagai pembatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Mumtaz Al-Wafa dengan NIM 20035111019. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pembatik pada tugas mata kuliah ekologi perairan, yang dimana membahas tentang buah mangrove yang dapat dijadikan sebagai pewarna dan perwarnaan kain batik. Mangrove merupakan salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai zat pewarna alami dalam pembatikan karena mangrove mengandung tanin. Terus apakah itu tanin? Tanin sendiri merupakan pigmen tumbuhan dengan berat molekul tinggi antara 500 sampai dengan 20.000. Tanin merupakan senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan, berasa pahit dan kelat yang dapat menggumpalkan protein. Dalam satu pohon mangrove dapat menghasilkan 2 kg buah mangrove, yang dimana dapat dijadikan 1,68 juta kilogram tanin yang akan dijadikan zat warna alami. Untuk proses pewarnaan pembatikan diperlukan rasio zat warna dan air yaitu 2 gram per liter setiap 500 gram kain yang diperlukan. Pembuatan zat warna alami dari buah mangrove diperoleh secara langsung, yaitu ekstraksi secara batch. Sebelumnya dilakukan pendahuluan dengan menghitung kadar air dalam buah mangrove. Kondisi operasi dari percobaan adalah 100 gram buah mangrove diekstrak dengan pelarut air 500 ml pada suhu
100°C selama 60 menit. Hasil yang diperoleh dari proses tersebut adalah 167 ml zat warna dalam konsentrat tinggi. Kemudian dilakukan pengeringan dengan menggunakan oven untuk mendapatkan hasil warna dalam bentuk bubuk secara 6,3 gram. Pengujian penggunaan zat warna yang dihasilkan untuk pewarnaan kain batik dilakukan melalui uji tahan luntur warna terhadap pencucian dan uji tahan luntur warna terhadap gosokan. Dari hasil uji tersebut, untuk uji tahan luntur warna terhadap pencucian yang baik dilakukan dengan menggunakan fiksator kapur dengan hasil uji yang baik. Dan untuk hasil uji tahan luntur warna terhadap gosokan yang baik dilakukan dengan menggunakan fiksator tawas dengan hasil juga cukup baik. Jadi teman-teman sekalian, mangrove memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yakni mangrove bisa dijadikan bahan pewarna alami dalam kain batik. Baik, mungkin itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke rekan saya Rahmadina. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ferry yang menjelaskan mengenai manfaat mangrove sebagai proses pembuatan pewarna batik. Cukup sekian dari kelompok 3. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.